cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Ketika mereka pergi mengambil air untuk dibersihkan, mereka menemukan bahwa seseorang telah menggunakan keran. Seseorang itu adalah anak laki-laki yang tampak lemah. Dia memiliki handuk yang menutupi bahunya saat dia mengumpulkan air dalam ember. Saat melihat bocah ini, keheranan memenuhi Tang Wulin dan yang lainnya. Xie menelan ludah. Dia sangat terkejut karena dia mengenal bocah itu lebih dekat daripada yang lain. Anak laki-laki ini adalah siswa nomor 2, orang yang telah mengalahkan Xie dalam ujian masuk dengan kekuatan ledakan. Dia adalah master jiwa tipe kekuatan yang perkasa dan master jiwa 3 cincin terbesar yang mereka temui sejauh ini. Bahkan peluang Gu Yue untuk mengalahkannya sangat tipis. Jiwa bela dirinya terlalu kuat dan luar biasa. Membawa ember, Tang Wulin berjalan ke sisi siswa lain dan tersenyum cerah. "Hai," dia berkata, "kita bertemu lagi. Saya Tang Wulin, petik 2. Pemuda itu memberinya tatapan apatis, dan hanya mengakuinya dengan anggukan kecil. Embernya hampir penuh, jadi dia mengambilnya, mengangguk ke Tang Wulin sekali lagi, dan pergi. 4 pasang mata mengikutinya sampai dia menghilang dari pandangan. Xie menatap teman-temannya dengan kaget. Apakah orang itu juga murid yang bekerja? Dia sangat luar biasa, tetapi apakah dia seorang siswa yang bekerja? Saya pikir dia adalah siswa kelas 11. Tang Wulin memikirkan kesadaran ini. "Apakah kalian ingat apa yang dikatakan administrator sebelum kita pergi?" Dia bertanya. Dia bilang ke kita supaya nggak mempermalukan siswa yang sedang bekerja. Menurutku ada beberapa rahasia tentang siswa yang sedang bekerja yang nggak kita ketahui. Yah, kita bisa memikirkannya setelah menyelesaikan tugas kita. Administrator tidak mengatakan bahwa kita tidak dapat menggunakan jiwa bela diri kita untuk membersihkan, bukan? Gu Yue menyela. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Dia tidak melakukannya. Menurutku, itu mungkin terjadi tanpa menggunakan jiwa bela dirinya. Kalau begitu kita tidak perlu membawa udara. Aku akan cukup. Senyum tipis muncul di bibir Gu Yue, matanya bersinar. Mata Tang Wulin bersinar dalam pengertian, dan dia penjelajah. Baik. Gu Yue berbalik dan mulai berbaris menuju Spirit Ice Plaza, 3 temannya di belakangnya. Xie dan Su Xiaoyan menggelegak karena mereka juga memahami niatnya. Gu Yue berhenti di sisi alun-alun. Dia menarik napas dalam-dalam, menyipitkan matanya, lalu memanggil 3 cincin jiwanya. Cincin jiwa pertamanya menyala saat dia mengaktifkan Elemental Tide. Dia mengangkat tangannya ke udara, mengumpulkan bintik-bintik cahaya hijau di telapak tangannya. Cahaya biru segera mengikuti sampai 2 lampu berukuran sama berputar di telapak tangan. Dia memancarkan aura ketenangan saat dia memanipulasi kedua elemen tersebut. Dia bergerak jauh lebih lambat daripada jika dia berada dalam pertempuran. Namun, Tang Wulin dapat merasakan betapa stabilnya elemen yang ia kumpulkan. Mereka jauh lebih stabil dari biasanya. Terlebih lagi, dia saat ini hanya menggunakan skill jiwa pertamanya. Lampu hijau dan biru semakin terang saat berputar di tangan, berubah menjadi putaran air kecil. Itu berputar lebih cepat dan lebih cepat sampai kedua elemen benar-benar bercampur. Cincin jiwa kedua Gu Yue menyala dan elemen mengalir ke pusaran air lebih cepat dari sebelumnya. Dengan amplifikasi elemental kontrol dan kekuatan spiritualnya di alam spirit sea, pusaran elemen segera tumbuh setinggi 2 meter dan tidak berhenti di situ. Cincin jiwa ketiganya kemudian menyala dan dia mengaktifkan elemental fusion. Kedua elemen itu benar-benar menyatu menjadi satu. Dipersenjatai dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, ia memiliki kendali mutlak atas elemen yang berputar-putar. Dia adalah salah satu segelintir orang yang memiliki 3 cincin jiwa dan telah mencapai alam laut roh. Elemen angin puyuh tumbuh hingga setinggi 5 meter. Tepat ketika Tang Wulin dan yang lainnya merasa akan mengamuk, Gu Yue dengan lembut berkata, "Pergi." Spirit Ice Plaza awalnya tidak kotor, hanya tertutup debu. Bahkan tidak ada satupun sampah yang terlihat. Adegan aneh dimainkan saat pusaran air Gu Yue mendarat di alun-alun. Debu berkumpul bersama, berputar-putar di sekitar badai dalam hiruk-pikuk sebelum tersedot ke dalam dan meninggalkan lantai tanpa noda seolah-olah telah digosok dengan sikat.
Gu Yue menarik keterampilan jiwanya yang pertama dan ketiga, hanya menyisakan kontrol elemen saat dia mengikuti pusaran air ke depan. Mereka mulai berjalan mengitari alun-alun, menyaksikan segala sesuatu di jalurnya menjadi bersih. Wow, Su Xiaoyan mengulurkan tangannya dengan gembira. Dia benar-benar luar biasa. Tang Wulin dalam hati memberi Gu Yue jempol. Dia adalah master elemen paling terampil yang pernah dia lihat. Selain itu, ia tidak hanya bisa menggunakan 6 elemen yang berbeda, ia bahkan bisa menggabungkannya menjadi gerakan ofensif dan defensif yang tak terbatas. Masa depannya tidak terbatas. Dia adalah master jiwa pertama dalam sejarah yang menggunakan begitu banyak elemen. Dengan api, udara, angin, bumi, cahaya, ruang, dan atribut yang bervariasi, tidak ada yang mustahil baginya. Jika mereka adalah orang biasa, bahkan waktu 2 hari tidak akan cukup untuk menyelesaikan pembersihan alun-alun. Namun, dalam menghadapi angin puyuh udara dan angin Gu Yue yang menyedot debu dan membersihkan segala sesuatu dalam radius 20 meter, tugas ini akan selesai tanpa banyak keringat. Dengan kecepatan mereka saat ini, mereka akan selesai dalam 3 jam. Ini jelas mengasumsikan bahwa jiwa dan kekuatan spiritual Gu Yue akan bertahan. Sebenarnya, Gu Yue bukanlah manusia super. Dia terpaksa mengingat pusaran air yang sekarang hitam dan mengalirkannya ke selokan setelah membersihkan ketiganya dari alun-alun. Dia kemudian berjalan ke samping dan duduk bersila untuk bermeditasi. Aku akan malu jika membiarkan Gu Yue melakukan semuanya, Xie berkata nakal. Tang Wulin tersenyum. Kalau begitu, kamu bisa mengajak kami makan malam ini. Xie mengetahui skema Tang Wulin. Tentu saja, selama kamu tidak datang. Kedua gadis itu tidak bisa makan banyak, tetapi jika kami menambahkanmu, aku akan khawatir jika restoran itu memiliki stok yang cukup. Aku bersumpah, perutmu adalah lubang yang tak ada habisnya. Tang Wulin menyebalkan. Kamu sangat tidak tulus. Baik, Xie menggertakkan giginya saat dia enggan berkata, aku akan mentraktir kalian semua untuk makan malam. Tapi, kamu harus menghabiskan roti hitam itu sebelum kita pergi. Roti kukus hitam sangat bagus untuk mengekang nafsu makan Tang Wulin. Baik. Mereka meninggalkan sisa alun-alun ke Gu Yue. Sementara itu, Tang Wulin, Xie, dan Su Xiaoyan akan merapikan kamar asrama mereka. Kecepatan pembersihan Gu Yue luar biasa cepat dengan penggunaan jiwa bela dirinya, tapi masih butuh waktu sampai tengah hari, total 4,5 jam untuk menyelesaikan pembersihan alun-alun raksasa. Dari jam-jam itu, setengahnya dihabiskan untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Keempatnya bermeditasi di kamar mereka bersama di sore hari. Meskipun mereka baru saja mendaftar dan masih asing dengan Akademi Shrek, mereka sudah bisa merasakan segunung tekanan membebani pundak mereka. Semua jenius benua berkumpul di sini di surga ini dan sementara Tang Wulin dan yang lainnya mungkin sangat berbakat, Akademi Shrek tidak kekurangan siswa sekaliber mereka. Ada orang-orang seperti siswa nomor 2 itu yang menginjak Xie. Tak satu pun dari 4 sahabat yang berani mengatakan bahwa mereka benar-benar bisa mengalahkannya. Satu-satunya cara mereka bisa berkembang di Akademi Shrek adalah menjadi lebih kuat lebih cepat. Ruang makan sangat besar dan penuh sesak, seolah-olah semua siswa pelataran luar berdesakan di tempat itu. Tidak seperti siswa normal, siswa yang bekerja harus membayar makanan mereka di sini dengan poin yang diperoleh dari menyelesaikan pekerjaan. Karena ini adalah hari pertama mereka di akademi, mereka diizinkan untuk makan gratis. Mereka baru akan mulai membayar besok. Mereka telah menerima masing-masing 100 poin kontribusi Shrek setelah menyelesaikan tugas mereka di gedung administrasi, tetapi saat itulah Tang Wulin menemukan bahwa 100 poin hanya cukup untuk memberi makan mereka selama 1 hari. Selain itu, mereka menghadapi masalah lain, lebih tepatnya, Tang Wulin menghadapi masalah. Perutnya terlalu rakus dan ruang makannya bukan prasmanan. Untungnya, ruang makan menyajikan makanan yang sebanding dengan jendela pertama Akademi Isi. Akan lebih bagus jika saya bisa makan di sini secara gratis. Tang Wulin berseru dalam hati saat dia makan siang. Karena makan malam mereka juga gratis malam ini, Xie akan mentraktir mereka di hari lain. Mungkin, karena dia harus mulai membayar makanannya keesokan harinya, Tang Wulin akhirnya mengungkapkan kejahatannya yang sebenarnya saat makan malam. Dia pertama kali menemukan meja besar. Kemudian, dia mulai mengumpulkan makanan.
Ruang makannya cukup besar untuk menampung 1000 pengunjung sekaligus, jadi tindakannya dibiarkan terbuka untuk dilihat semua orang. Dia pergi dari jendela ke jendela, menunjukkan kartu identitas Shrek miliknya untuk mendapatkan makanan gratis sebanyak yang dia bisa bawa. Pada awalnya, hanya sedikit yang memperhatikan tindakannya, tetapi pada saat mejanya memiliki 3 tingkat makanan yang ditumpuk, orang-orang mulai menonton. Seorang pria berwajah tegas berusia sekitar 20 tahun yang mengenakan ban lengan merah berjalan. Saya Xie Pei Chen, anggota komite disiplin. Kamu dari kelas mana? Mengapa Anda mendapatkan begitu banyak makanan? Tidakkah kamu tahu bahwa menurut aturan akademi, jika kamu menyia-nyiakan makanan, kamu harus membayar 10 kali lipat beratnya sebagai denda. Petik 2. Tang Wulin berhenti di tengah langkah. Halo senior, saya bisa menghabiskan semua makanan ini. Petik 2. Kamu bisa menyelesaikan semua ini? Sendiri? Suara Xie Pei Chen naik 1 oktav. Dia awalnya mengira bahwa semua makanan ini untuk dia dan teman-teman sekelasnya untuk makan bersama, tapi bukan itu masalahnya. Tang Wulin telah mengisi meja untuk 10 orang dengan makanan yang cukup untuk memberi makan 30 orang. Ya, saya bisa menyelesaikan ini semua sendiri. Saya masih memiliki 3 teman yang bergabung dengan saya, jawab Tang Wulin dengan tulus. 4 orang bisa menyelesaikan semua ini? Xie Pei Chen jelas tidak yakin. Dengan betapa bergizi makanan ruang makan, orang pada umumnya tidak perlu makan banyak untuk kenyang. Tang Wulin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baiklah, mari kita lihat kamu memakan semuanya. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Meskipun Xie Pei Chen memiliki ekspresi gelap, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun karena Tang Wulin belum melanggar aturan apapun. Dia berdiri di samping dan memperhatikan. Tang Wulin tersenyum, memperlihatkan gigi putih berkilaunya. Senior, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika saya menghabiskan semua makanan ini, Anda akan membantu saya mendapatkan ronde lagi. Jika saya tidak bisa, Anda bisa menghukum saya sesuai keinginan. Baik, Xie Pei Chen langsung setuju. Dengan taruhan ditetapkan, Tang Wulin mulai makan. Dia makan dengan santai, sambil meluangkan waktu. Meskipun demikian, kecepatan makannya sangat mengejutkan. Gu Yue, Xie Xie, dan Su Xiaoyan sudah lama mendapatkan nampan yang penuh dengan makanan dan duduk di meja sebelah, berpura-pura tidak mengenal Tang Wulin karena malu. Tang Wulin menahan desahan agar tidak keluar dari mulutnya. Dia selalu membencinya ketika dia tidak bisa makan sampai kenyang. Karena Akademi Shrek tidak menawarkan makanan gratis, dia mengambil bagian dalam seni kuno mencubit sen, menghitung dengan tepat berapa biaya untuk makan sendiri. Dengan tiket masuk gratis yang terselip di sakunya, dia bertekad untuk memakan segunung, cukup untuk menghabisinya sampai sarapan keesokan harinya. Xie Pei Chen berdiri dengan tenang di belakang Tang Wulin pada awalnya, tetapi ketika dia menerima omelan Tang Wulin, rahangnya jatuh. Apa dia bahkan manusia? Xie Pei Chen tanpa sadar menelan ludah saat dia menatap gunung piring kosong di depan Tang Wulin, yang momentumnya meningkat karena gigitan. Tidak lama kemudian pengunjung lain memperhatikan tontonan ini. Apakah orang ini mati kelaparan di kehidupan sebelumnya? Bagaimana dia bisa makan begitu banyak? Petik 2. Astaga, jangan bilang dia membersihkan semua piring itu sendirian. Petik 2. Wow, hebat. Saya selalu mengagumi orang yang bisa makan banyak. Petik 2. Orang-orang mulai berkumpul di sekitar Tang Wulin, ditarik seperti ngengat ke nyala api. Pemandangan kerakusannya membuat perut mereka liar karena kelaparan, dan mereka melahap makanan mereka dengan semangat yang baru. Senior, bisakah aku merepotkanmu untuk membawakanku 10 pesanan hidangan itu, yang bentuknya seperti teripang? Terima kasih, Tang Wulin berseri-seri pada Xie Pei Chen. Xie Pei Chen mati rasa karena shock. Dia dengan patuh pergi dan memberi Tang Wulin 10 pesanan hidangan. Ini adalah ketiga kalinya dia mendapatkan lebih banyak makanan untuk Tang Wulin. Tidak banyak makanan per hidangan, tetapi jumlah hidangannya sangat banyak. Orang ini... Tang Wulin kedua berteriak kegirangan, meneteskan air liur di atas piring yang mengepul, kerumunan berpisah untuk membiarkan seorang pria parubaya lewat, wajahnya muram dan terjepit. Tubuhnya gemetar saat melihat tumpukan piring yang mengejutkan. Sebagai manajer ruang makan, dia secara ajaib menerima pemberitahuan bahwa ada kekurangan makanan.
Dia sangat sadar bahwa mereka menimbun bahan makanan secara berlebihan setiap hari dan memiliki lebih dari cukup untuk mengakomodasi keadaan yang tidak relevan. Jadi tak perlu dikatakan betapa bingungnya dia setelah mendengar stok mereka kosong. Tetapi ketika dia melihat Tang Wulin, dia akhirnya mengerti situasinya. Kapan mereka merekrut orang rakus seperti itu? Hei kamu, siswa di sana. Perut Anda sudah di luar batas normal. Akademi tidak bisa memberi makan seseorang seperti Anda. Jika Anda makan sebanyak ini untuk setiap makan, maka saya akan mengajukan petisi kepada Akademi untuk menghilangkan hak Anda untuk makan gratis, kata pria parubaya itu. Tang Wulin berkedip karena terkejut. Guru, Anda tidak perlu khawatir. Saya seorang siswa yang bekerja jadi saya tidak bisa makan sebanyak ini secara gratis mulai besok. Ini adalah makanan gratis terakhir saya, jadi tidak bisakah saya makan sampai kenyang? Petik 2. Mahasiswa yang bekerja? Ekspresi semua orang berubah setelah kata-kata itu. Galeri kacang dengan cepat mundur ke latar belakang, dan mengurus bisnis mereka sendiri. Jadi kamu adalah seorang siswa yang bekerja? Baik-baik saja maka, selamat makan. Setelah mengatakan ini, pria parubaya itu juga pergi. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu adalah siswa yang bekerja sebelumnya? Xie Pei Chen bertanya, jelas bingung. Bagaimana menjadi siswa yang bekerja? Tang Wulin dengan penasaran bertanya. Xie Pei Chen mengerang, menolak untuk lebih memperhatikan Tang Wulin dan menghilang ke kerumunan. Sepertinya benar-benar ada cerita latar seputar siswa yang bekerja. Kecurigaan Tang Wulin dikonfirmasi, keingintahuannya tumbuh. Tetapi dia terus memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Ini adalah makanan paling menyenangkan yang pernah dimiliki Tang Wulin dalam hidupnya. Mungkin karena dia membuka segel kedua, nafsu makannya lebih besar dari sebelumnya. Ruang makan memiliki 20 jendela yang menyajikan makanan, dan Tang Wulin telah membersihkan semuanya. Dia merasa malu. Apa kamu masih belum kenyang? Ini, makan ini. Seorang gadis yang lebih tua meletakkan roti kukus di piringnya sebelum pergi ke jalan ceria. Dengan suara pelan, dia berkata, dia sangat menyedihkan. Dia masih belum kenyang setelah makan semua itu. Petik 2. Dia yang pertama, tapi bukan yang terakhir menawarkan makanan padanya. Tidak lama kemudian, seorang siswa lain datang dan memberinya roti. Sudut mulut Tang Wulin bergerak-gerak. Apakah saya sedang bermimpi? Mungkin saya tidak perlu menyelesaikan pekerjaan untuk memberi makan diri saya sendiri. 100 poin tidak cukup untuk membuatku kenyang. Itu hanya cukup untuk 5 atau 6 kali makan untuk orang normal. Matanya berbinar memikirkan itu. Tang Wulin telah memeriksa harga di setiap jendela, dan hidangan termurah adalah 10 poin. Makanan yang dia makan hari ini harganya lebih dari 1000. Datanglah besok, dan dia mungkin mati kelaparan. Dia terhuyung keluar dari ruang makan begitu dia selesai makan. Dengan setiap langkahnya, dia merasa hampir meledak. Kapten, tidak bisakah kamu menahan diri sedikit? Xie memasang ekspresi aneh. Semua orang di pelataran luar sudah mengenali Anda sekarang. Tang Wulin menatapnya dengan mata terbelalak. Bagaimana pengekangan akan memberiku makan? Apakah Anda tahu betapa sakitnya lapar? Petik 2. Baik, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Petik 2. Kau tahu, sepertinya aku ingat seseorang berkata dia akan mentraktir kita semua untuk makan malam. Ayo pergi, Tang Wulin menyeringai. Kakakmu masih lapar? Rahang Xie ternganga. Baiklah, kamu menang. Mari kita pergi makan. Mari kita lihat apakah perutmu akan pecah. Xie menoleh ke gadis-gadis itu. Ayo, aku mentraktir kalian semua. Kita juga bisa berjalan melalui pelataran luar. Pelataran luar secara praktis adalah sebuah kota itu sendiri. Kita harus menjelajah. Petik 2. Baik Gu Yue dan Su Xiaoyan menyetujui rencananya. Keempatnya meninggalkan Spirit Ice Plaza dan memasuki jalan yang dipenuhi lampu oranye hangat dan ramai dengan orang-orang. Segera setelah mereka tiba di jalan ini, mereka menemukan sebuah toko yang penuh dengan orang-orang yang gaduh. Tempat apa itu? Su Xiaoyan memandang dengan mata penasaran. Xie mengintip ke dalam toko. Sepertinya tempat ini menjual minuman. Jadi Akademi Shrek punya hal semacam ini juga. Ayo masuk, kita bisa mengambil jus atau sesuatu. Petik 2. Ya, ayo pergi.
Saya mau es krim, Su Xiaoyan berseru kegirangan.